Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Kali ini saya akan membahas tentang Mahabharata, sebuah kitab kuno yang jauh-jauh sebelum adanya kitab suci yang lain, termasuk Injil, Al-Quran, dan seterusnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari nanti Mahabharata akan disampaikan oleh teman saya, seorang mahasiswa ganteng dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang, semester 8 bro ya? 8 Pak. Skripsi gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum, beres. Semangat loh. Nah teman-teman, hari ini kita akan menggali tentang nilai-nilai kehidupan, moral, perkawinan, kemudian bagaimana tentang etika politik dalam sebuah peradaban, khususnya dalam peradaban Mahabharata. Nanti teman-teman bisa belajar sejarah bagaimana nanti sampai akhirnya dijadikan media untuk syiar oleh para wali, juga melalui wayang dari Mahabharata. Oke, saya perkenalkan teman saya, Mas Dede. Silahkan perkenalkan Mas, nama lengkapnya, SD, asalnya dari mana, termasuk SD, SMP, SMA, lulusan dari mana. Silahkan. Ya, nama saya Dede Robi Maulana, tapi biasa dipanggilnya Dero Pak, disingkat. Dero. Nah, saya kebetulan lahir di Lebak, Banten. Terus sekolah juga di SDN 2 Sukamarga, SMP-nya juga SMPN 3 Sajra, SMA-nya di SMAN 1 Muncang. SMA? Iya, Jurusan? jurusan IPA. Oh, terus kok bisa nyasar di sastra, gimana? Sastra Indonesia? Sebenarnya saya apa ya, bisa dibilang bukan kepaksa ya Pak, kayak yang ini aja deh gitu, kayak ya tiba-tiba lihat sastra Indonesia saya pilih. Karena awalnya saya kan dulu pengen kuliah di Bandung sebenarnya, pengen ngambil seni musik, cuma nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya di Pamulang tuh ini maksudnya yang bisa kuliah Sabtu gitu, biar enak bisa pulang ke rumah. Memang suka musik dulu? Suka saya dari kecil. Oh gitu. Oke, coba ceritakan apa yang menarik dari, apa bisa dipelajari dari Mahabharata yang berkesan dari Mas. Kan Mahabharata itu kan luas tuh. Iya. Yang berkesan dari Mas Dede apa? Ya kalau Mahabharata kan kalau diceritain dari leluhurnya tuh nggak banyak bukunya ya Pak. Bahkan mungkin tebal banget gitu teman-teman. Cuma kita ambil benang merahnya aja, bahwa di dalam Mahabharata itu banyak sekali nasihat-nasihat, petuah-petuah untuk kita yang bisa diambil dan masih relate sampai hari ini Pak. Oke, relate untuk muda hari ini ya, untuk generasi Z, Y ya. Iya. Salah satu kita sebutkan di satu cerita yang zamannya langsung ke Raja Santanu kali ya Pak, karena kan kalau leluhurnya itu dari Dusmanta, dia menikah dengan Sakuntala. Sama itu juga poinnya, ada konteks di mana perempuan itu boleh kepada laki-laki itu kayak mengajukan gitu, aku mau dinikahin kamu gitu, tapi syaratnya begini. Itu dulu begitu Pak. Bahwa si Sakuntala ini pengen dinikahi sama si Dusmanta, bukan pengen, maksudnya Dusmanta tertarik akan kecantikannya. Nah, si Sakuntala mengajukan permintaan balik gitu, bahwasanya boleh menikahi saya asal begini. Dalam konteks di sana tuh kalau nanti punya anaknya yang jadi putra mahkota dan lain-lain. Oh, maksudnya konteks hari ini teman-teman perempuan, kalau kalian mau diajak nikah laki-laki, kalian harus mengajukan syarat. Betul. Gitu. Karena kan dari zaman Mahabharata teman-teman, itu perempuan itu kalau mau dinikahi sudah mengajukan syarat kan. Nah, gitu. betul. Jadi, Itu supaya apa? Karena laki-laki tukang bohong. ya. Loh iya kan? Maka ketika zaman Dusmanta itu jatuh cinta ya sama Sakuntala, dia tahu bahwa Dusmanta itu pasti bohong kan. Betul. Maka dia mengajukan syarat apa? Kalau lahir anaknya harus dijadikan putra mahkota. Karena raja zaman dulu kan banyak selir dan lain-lain gitu Pak. Nah kalau hari ini pun begitu. Setidaknya kalau misalkan katakanlah si suaminya itu selingkuh atau gimana, si istrinya tetap punya jaminan, kayak misal hidupnya baik. Iya, kalaupun misal mau bercerai juga, saya kan udah dikasih mobil, rumah dan lain-lain, jadi
nggak katakan bukan nggak ada masalah, cuma lebih baik daripada ditinggal tapi tidak dikasih apa-apa gitu kan. Sekarang tuh banyak tuh kayak dinikahin tahu-tahu selingkuh, cerai, akhirnya istrinya tuh bekerja menghidupi anaknya sendiri, suaminya nggak tahu kemana tuh. Karena pas nikahnya dia tidak mengajukan permintaan. Gitu. Artinya pembelajaran dari teman-teman perempuan ya. Jadi gadis-gadis sekarang yang mulai pacaran dan menjurus ke serius menikah, ya pembelajaran dari Mahabharata ini penting sekali. Jadi pada zaman itu perempuan itu mau dinikahi sudah mengajukan syarat karena tahu apa? Supaya anak cucunya itu terjamin. Kemudian dia juga tahu bahwa omongan laki-laki tidak bisa dipegang. Itu dari zaman Mahabharata udah ngomong gitu kan. Dan zaman itu dulu kan Pak, hebatnya si perempuannya itu punya pemikiran ke depan. Oh nanti begini. Beda dengan sekarang Pak. Kalau saya lihat ya, kayak anak-anak sekarang tuh ketika diajak bukan kena tipu apa ya, gampang kena modus gitu. Kayak laki-laki bilang nanti aku, gitu. Ayo kita makan begini, baru ditraktir sekali aja udah baper gitu. Akhirnya menyerahkan seluruh, ya katakanlah mohon maaf, udah rusak lah gitu. Karena hanya dengan gombalan yang begitu-begitu aja udah langsung dikasih semuanya gitu. Nah pelajarannya berbeda dengan zaman yang di Mahabharata tadi, yang Sakuntala itu. Jadi dia komitmen nih, bukan murahan itu namanya. Justru itu yang mahal Pak. Cewek mahal tuh kayak gitu. Silakan kamu dapetin saya, tapi saya juga boleh dong minta syarat untuk kita ke depannya gitu, agar kita imbang gitu. Dan itu kan akhirnya kejadian kan, si Dusmanta begitu menikah punya anak, dia janji nggak dijemput kan? Enggak. Dan akhirnya Sakuntala datang ke kerajaan, terjadi pertengkaran itu, bahwa dia tidak mau mengakui. Yoi. Terus pembelajaran yang kedua. Pembelajarannya kalau lanjut ke Raja Santanu. Jadi Raja Santanu ini dia keturunannya Dusmanta juga, bangsa Kuru. Kuru kan punya anak Dusmanta punya anak Barata punya anak Kuru. Nah, bangsa Kuru inilah yang disebut anak Pandawa Kurawa itu disebutnya bangsa Kuru karena Kuru punya anak namanya Raja Santanu. Nah, Raja Santanu ini ketika dia masih bujang dia jatuh cinta kepada ada namanya Dewi Amba. Dewi Gangga dulu. Dewi Amba, sorry. Dewi Gangga, dia hidupnya di Sungai Gangga. Nah, dia itu bukan perempuan biasa ya, katakanlah dia ya perempuan jelmaan Dewi lah gitu. Nah, akhirnya Dewi Gangga mau dinikahi oleh Raja Santanu asal dia mengajukan syarat. Syaratnya ini berbeda dengan yang tadi Pak. Kali ini syaratnya lebih ke mungkin bisa dibilang spiritualis. Masuknya sih ke situ ya Pak ya. Dewi Gangga tuh mengajukan syarat bahwa apa yang dia lakukan itu tolong jangan digubris dan lain-lain. Pertama kan tidak boleh tanya asal usul. Nah itu. Terus apa yang dilakukan? Tidak boleh dilarang. Tidak boleh berlaku kasar. Ya pokoknya kayak minta kebebasan. Ya pokoknya Raja Santanu nggak usah ngatur saya gitu. Itu syaratnya itu. Kalau yang tadi lebih ke duniawi, kalau yang ini lebih agamis ya Pak ya, saya lihat ya kalau konteksnya. Jadi kalau konteks hari ini teman-teman di konteks Dewi Gangga ini juga sama. Ini pembelajaran yang kedua untuk teman-teman perempuan. Pertama dari Sakuntala, yang kedua dari Dewi Gangga. Itu sama, ketika dia mau dinikahi oleh Raja Santanu, dia tahu bahwa laki-laki itu kalau sudah jatuh cinta banget loh ya. Itu ketika perempuannya mengajukan syarat, dia tutup mata, nggak mikir lagi. Betul. Nah, terlepas nanti Dewi Gangga punya misi lain ya, bahwa dia akan menyelamatkan seorang Watsu itu kan, dibebaskan itu. 7 Watsu yang ke-8-nya itu Bhisma nanti. Betul. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Akhirnya Raja Santanu ini mungkin nggak bisa nahan ya namanya, karena si Dewi Gangga ini membunuh anaknya. Iya, begitu melahirkan anaknya dibunuh semua. Nah, ini sampai anak yang ke-7. Anak yang ke-8 lahir mau dilakukan hal yang sama Pak. Tapi karena Raja Santanu mungkin sudah tidak kuat ya, maksudnya melihat anaknya dibunuh terus, akhirnya dia melanggar sumpahnya, alias mencampuri urusan si Dewi Gangga tersebut. Akhirnya mengambil anaknya itu yang dikasih nama Dewa Brata. Akhirnya karena si perempuan ini
tidak sesuai kesepakatan gitu. Akhirnya Dia kembali ke Kayangan. kembali ke tempat asalnya, Kayangan di Santanu Sungai duda Gangga. lagi. Iya, akhirnya Santanu Duda lagi. Akhirnya Dewa Brata tumbuh gede, tumbuh besar. Udah ya remaja 15 pemuda 15 tahun lah. 15 tahunan lah gitu. Dia melihat ayahnya tuh galau. Ternyata pas ditanya, Pak, Raja Santanu ini puber kedua kali ya disebutnya. Dia jatuh cinta kepada seorang anak nelayan di sekitaran wilayah Kerajaan. itu. Namanya Satyawati. Akhirnya dia melamar kepada Satyawati tuh. Akhirnya Satyawati juga mengajukan, sama Pak, konteksnya kayak Sakuntala tadi, mengajukan hal yang sama. Dia bapaknya memberikan syarat, kalau mau menikahi anak saya, nanti cucu saya, anaknya putri saya Dewi Setiawati ini, anaknya harus jadi putra mahkota. Sedangkan Raja Santanu punya anak dari istri pertamanya, yakni Dewa Brata. Disitulah konfliknya, Pak. Raja Santanu kembali galau, kembali melamun. Nah, di sini kita ambil dulu pelajarannya, Pak. Itu ayahnya Dewi Setiawati itu konteksnya kan dia memberikan syarat yang sebetulnya di zaman sekarang itu masih relate. Banyak katakanlah di teman-teman saya yang katakanlah agamanya kuat ya Pak. Dalam agama saya tentunya di agama Islam, ayahnya tuh begitu. Jadi yang mengajukan bukan perempuannya kan dilamar. Nah, melamarnya itu bukan kepada perempuan, tapi kepada ayahnya. Ayahnya lah yang memberikan syarat. Syaratnya macam-macam, ada yang kalau mau ke anak saya harus hatam Al-Quran, harus bisa ini, harus bertanggung jawab, dan yang sifatnya lebih ke akhirat lah, bukan yang duniawi sifatnya biasanya ya teman-teman. Ini hubungannya dengan yang tadi, bahwa ayahnya nih, orang tuanya yang biasanya konteksnya mengajukan permintaan kepada si calon menantu itu. Dari poin ini teman-teman, jadi ketika Santanu jatuh cinta kepada Setiawati itu ada 2 poin pembelajaran. Pembelajaran yang pertama itu ketika Santanu ditanya oleh Dewa Brata nggak ngaku kan, kenapa sih sedih? Taunya dari siapa? Taruhnya dari size-nya, sopirnya. Kalau konteks hari ini teman-teman, size itu ini kusir. Ya, kusirnya, sopirnya lah. Kalau konteks hari ini teman-teman, kalau kalian itu mencari rahasia ya kepada bosmu, kepada atasanmu, nggak ketemu, tanya sopirnya, pasti tahu. Atau sopirnya menyimpan rahasia. Pribadi ya Pak. Ajudan pribadi, terutama sopir. Iya. Karena sopir itu kan mendengar semua pembicaraan. Nah, ini pembelajaran yang ketiga untuk teman-teman perempuan. Jadi zaman Mahabharata itu perempuan ketiga yang mengajarkan kepada kalian bahwa kalau mau menikah mengajukan syarat lewat Setiawati. Hanya Setiawati tidak berani ngomong. Maka kalau perempuan tidak berani ngomong mengajukan syarat kepada calonnya, ya bapaknya, orang tuanya yang mengajukan. Maka juga tahu ya, wah ini Santanu sudah punya anak. Betul. Maka supaya nanti anak cucunya si Setiawati itu hidupnya sejahtera, maka dia harus mengajukan syarat tadi. Sama, jika anak saya atau cucu laki-laki saya lahir, tolong diangkat menjadi putra mahkota. Sedangkan Santanu sudah mengangkat Dewa Brata sebagai putra mahkota. Terus akhirnya gimana itu? Akhirnya kan sudah seperti itu ya. Akhirnya dengan kebesaran hati seorang Dewa Brata, dia mengalah Pak. Melamarkan bapaknya. Betul. Jadi akhirnya Dewa Brata mendatangi rumah Satyawati lalu berbicara kepadanya bahwasanya dia bersedia untuk melepaskan putra mahkotanya dan bersumpah bahwa dia yang akan melindungi anak-anak dari Satyawati, dalam tanda kutip anak adik-adiknya gitu, adik-adik tirinya ya. Tapi bapaknya Setiawati juga nggak percaya kan? Iya, akhirnya Bisma bersumpah. Bagaimana kalau kamu menikah, nanti anakmu membunuh cucu saya, gitu kan? Nah, itu. Terus? Akhirnya Dewa Brata itu bersumpah bahwa dia akan membujang selama hidupnya dan akan menjadi pelayan Hastinapura. Dalam tanda kutip kan ini meyakinkan bahwa dia akan melindungi keturunannya dari Satyawati itu. Akhirnya bersumpah dan berganti nama itu ya? Akhirnya ayahnya Santanu, Raja Santanu memberi gelar Bisma. Bisma. Nah, oke. Jadi teman-teman,
banyak sekali pembelajaran dari wayang itu, termasuk nanti larangan berjudi, larangan mabuk itu jauh sebelum kitab suci agama-agama samawi, Mahabharata sudah mengajarkan itu. Nah, teman-teman, kalau cikal bakal larang mabuk itu gimana? Kamu nggak boleh mabuk kan, hari ini banyak orang mabuk tuh. Dulu tuh yang Resi Sukra itu ya Pak ya, yang dia akhirnya gara-gara mabuk itu dia membunuh si yang muridnya kalau nggak salah ya Pak ya. Akhirnya disitulah karena gara-gara mabuk itu Kaca dibunuh oleh muridnya. ya itu Sukra. Terus dia ditelan ya Pak. Kalau dalam bahasa Mahabharata tuh abunya dibakar. Akhirnya Dibakar, dimasukkan ke dalam anggur lalu diminum. Nah, setelah diminum dia membaca mantra yang dia pelajari sehingga keluar tuh. Nah, setelah itu mati kan Pak yang minum anggurnya itu. Nah, pelajarannya di sini begitulah kalau kita meminum mabuk-mabukan atau alkohol. Dulu disebut alkohol nggak sih Pak itu? Ya termasuk Termasuk juga ya anggur ya. Nah itu jadi kita bisa kacau balau tuh kayak otak kita tuh rusak ya Pak ya. Akhirnya kesadarannya tuh ya kayak konteksnya zaman sekarang kan banyak terjadi kejahatan yang awal mulanya tuh dari mabuk ya Pak. Karena dia tidak sadar akhirnya ya terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Kalau judi juga ya larangan berjudi cikal bakal gimana? Dulu ini langsung ke cerita anak cucunya Raja Santanu ya, ada Pandawa dalam tanda kutip waktu itu Pandawa bermain dadu dengan Kurawa. Kurawa dibantu oleh Raja Sangkuni kebetulan dari Gandhara. Dia pamannya si lawan pamannya Duryodhana dan Kurawa lah. Nah, di situ mereka bermain licik dan intinya mereka licik. Terus si Yudhistira ini karena dia saking hobinya bermain dadu Pak, akhirnya dia setuju-setuju aja tuh ditantang bertaruh istri, bertaruh saudara, bahkan mempertaruhkan dirinya sendiri dan kerajaannya. Akhirnya kalah tuh karena memang udah disetting curang oleh Raja Sangkuni. Konteksnya kalau disambungkan ke judi slot hari ini loh ya. Kalau saya lihat ya Pak masih relate sebetulnya karena si Yudhistira ini pun kehilangan segalanya. Akhirnya dia jadi petapa ke hutan kan karena dia sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya di hutan tuh mengembara lah istilahnya gitu. Nah, konteks hari ini pun sama. Bukan saudara ya, teman-teman lah di lingkungan saya banyak tuh yang dia kecanduan slot lah. Tahu kan Pak slot ya? Iya, judi online ya. Itu wah bahaya banget Pak. Teman-teman ya nggak usah disebut nama lah. Mereka sampai menjual harta bendanya orang tuanya mereka. Maksudnya kayak motor. Ya motor kan dibeliin maksudnya bukan buat dijual ya, bahkan orang tua membelikan kendaraan dan lain-lain itu untuk dipakai sekolah, kuliah dan lain-lain. Tapi mereka malah menjualnya. Tahu nggak kenapa? Karena Pak kalau udah main slot kan ada settingan sebenarnya ya. Kayak kita kalah terus kita penasaran tuh kayak aduh udah keluar modal 10 juta nih. Gimana caranya untuk uang tuh bisa kembali? Ya itu Pak, kayak mereka so-soan berusaha menjual segalanya untuk terus deposit terus. Akhirnya modal nggak balik, rugi makin gede gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman ingat, maka penting teman-teman membaca Mahabharata. Jadi di judi itu di Mahabharata juga sudah dijelaskan dari awal. Jadi ketika Yudhistira diundang oleh Kurawa untuk berjudi, itu kasusnya persis dengan kasus judi slot. Betul. Jadi pertama dia mempertaruhkan ternak-ternaknya, kalah. Ternaknya habis, dia mempertaruhkan sampai nanti kerajaannya, sampai pasukannya, sampai adik-adiknya. Penasaran terus sampai nanti istrinya. Pertama dirinya sendiri. Betul. Kemudian istrinya. Coba bayangkan, kalau konteks hari ini teman-teman, judi slot yang hari ini luar biasa. Kemarin banyak kita dengar kan, saudara saya juga ada kasus judi slot sampai mencuri harta orang tuanya dijual.
teman-teman saya juga banyak yang Bapak akhirnya juga pinjol. sama? Ada teman-teman saya Maksudnya sampai kan ada yang pinjol. Bukannya udah tua gitu? Ada teman-teman muda, Oh, agak teman-teman muda. anak-anak yang sebenarnya seusia anak saya. Jadi sampai pinjol, sampai akhirnya pinjem teman. Nah, hubungan mereka itu dengan teman-teman Rusak juga kan? rusak gara-gara. Kalau teman-teman mau belajar dari Mahabharata, sebenarnya kasus mabuk, kasus judi itu sudah diajarkan. Maka hari ini teman-teman pelajaran baik sekali dari Mahabharata, teman-teman baca. Mahabharata versinya Raja Gopal boleh, Mahabharata Nyoman Pandit boleh, apapun. Termasuk nanti Ramayana dibaca. Juga. Oke, pesan untuk adik-adik kelas Oh, udah nih, Pak. atau Nggak lanjut. ya, sama ya anak-anak mahasiswa yang semester awal supaya membaca rajin bagaimana? Sebetulnya mudah, kita cari aja dulu referensi apa sih yang kita senang. Kayak misal saya nih, saya lebih senang yang berkaitan dengan sejarah dan teolog. Makanya saya lebih contohnya kayak Mahabharata, terus kisah-kisah para aulia wasolihin kalau di Islam, Pak, kayak kisahnya Imam Syafi'i dan lain-lain. Itu saya suka tuh yang begitu-begitu. Nah, kita cari dulu kita sukanya ke arah mana. Kalau kita udah tahu nih kita sukanya, itu pasti ngalir terus. Terus kita tuh biasanya kepo apa kayak, oh ini Penasaran referensi di kalau sini. dalam Iya, kepo. sastra suspense. Suspend, betul. Akhirnya kita penasaran, terus kita mulai mencari itu referensi buku-buku yang lain, dan disitulah minat baca yang mulai makin tumbuh. Terus juga teman-teman kayak yang kita bahas hari ini Mahabharata. Jadi kita nggak punya alasan buat saya nggak punya duit, Pak, buat beli buku. Nggak ada itu alasan. Banyak, kan? Alasan begitu nggak bisa ya, Pak. Sekarang ini aja kita bahas pakai e-book ini, pakai PDF ya, Pak. Jadi teman-teman tidak punya alasan untuk tidak membaca, karena sekarang sudah banyak buku-buku novel segala macam tuh gratisan, bahkan referensi untuk membuat skripsi pun PDF semua ya, Pak, gratis. Betul. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita bersyukur bisa membahas Mahabharata, meskipun itu luas sekali ya Mahabharata. Ya, ada ini baru banyak spoiler sekali. dikit sebenarnya, Pak, ya. Teman-teman bisa gali sendiri. Terus yang kedua, ingat ada istilah dulce et utile. Waduh. Jadi dalam sastra itu membaca novel, cerpen itu memang mencari hiburan, dulce-nya tadi. Tapi ada et utile. Utile-nya itu artinya ya kita belajar bagaimana nilai-nilai pendidikannya itu banyak sekali, nilai-nilai filsafat yang bisa teman-teman gali, sehingga nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, gaul dengan teman-temannya, bahkan nanti dalam dunia politik yang mau masuk wilayah politik, itu kalian punya modal bagaimana sih menjadi orang yang bermoral, orang yang punya integritas, dan terutama orang yang jujur. Itu saja, semoga pembicaraan ini bermanfaat. Salam ngobras, ngobrol tentang sastra, salam sastra. Thank you, bro. Thank you, Pak. Semangat ya. Siap.